Alhamdulillah, Alhamdulillahi fatiril ardi was samawat wa ba'isil khalqi ba'dal bila wal mamat liyajziyal ladina ahsanu bil husna wal ladina asa'u bis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yubahi ahlas samai bi ahlil arafat wa yahdu musi'ahum li muhsinihim wa yaghfiru lahum muttabi'at. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-'ali sya'nuhu bainal kainat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadaili wa arbabil makramat wattabi'ina wa tabi'ihim bil hasanati ma damat asy-syamsu wa asyraqatil kawakib nayyira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah Jumat ini, sebagaimana diketahui bersama bahwa takwa adalah bagian dari hal yang pokok bagi kita semua. Takwa mengantarkan kita kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dengan takwa juga berbagai urusan yang terkadang menjadi beban di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam masalah ekonomi yang kadang menjadi ujian bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan yang tak disangka-sangka kepada hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada hadirin semua, dan tentu saja kepada diri saya sendiri, untuk selalu berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sederhana, yakni menjalankan perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 1 Agustus 2025, kita memasuki bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sudah kita fahami bersama bahwa para pendahulu, para pahlawan pejuang bangsa telah mengorbankan segala sesuatunya, bahkan nyawanya sekalipun diberikan untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari bangsa asing, tapi kemerdekaan kita ini ditebus oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cucuran darah, keringat dan air mata. Seluruh bangsa bersatu untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah terpikirkan apakah istrinya akan menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Yang terpikirkan di benak para pahlawan hanyalah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Setelah melewati berbagai serangan penjajahan dan berhasil mengusirnya, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 silam, akhirnya kemerdekaan Indonesia bisa diproklamasikan. Untuk itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada hadirin untuk menjadikan Jumat ini sebagai wasilah untuk meneguhkan kembali jiwa nasionalisme kita. Indonesia ini adalah rumah kita bersama, meski di dalamnya terdapat berbagai macam kepercayaan atau agama, suku, budaya, bahasa, kulit, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Sebagai penghuni rumah yang baik, merawat rumah sekaligus menjaga keutuhan dari semua unsur penghuni di dalamnya, tentu hal itu adalah sikap yang semestinya. Bila demikian itu kita lestarikan dalam kehidupan kita yang selalu berdampingan ini, maka keharmonisan akan terwujud. Kita boleh berbeda,
tapi perbedaan itu tetap dalam garis kebersamaan. Begitu juga dengan sebuah negara Indonesia, tanah air kita, yang kita ibaratkan seperti rumah itu tak sedikit goyah. Indonesia justru akan lebih kuat karena para penghuninya komitmen untuk saling menjaga, saling menghormati sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah kelahiran beliau, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Hal ini bisa kita lihat dalam penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. An Ibni Abbas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma atyabaki min baldatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minni ma syakantu ghairaki. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau yang dimaksud di sini adalah Mekah. Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainnya. Nabi lantas hijrah ke Yasrib, sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Di tempat tinggal yang baru ini, Rasulullah pun berharap besar bisa mencintai Madinah sebagaimana beliau mencintai Makkah. Seperti yang terungkap dalam doa beliau yang terekam dalam kitab Sahih Bukhari, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Dalam kitab Ad-Difa' Anni Al-Watan min ahammil wajibatil ala kulli wahidin minna menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan kaum muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW juga memberikan teladan penting sebagai pribadi yang sangat mencintai tanah airnya. Demikian ini sebagaimana dicontohkan Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail bin Ja'far, an Humayd, an Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fa nadhara ila juduratil Madinah aw du'a rahilatan wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk beliau cinta terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa begitu penting kita cinta terhadap tanah air? Jawabannya sangat sederhana. Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat kita bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, Palestina, dan negara-negara yang lain. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita.
atas Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana Syekh Ismail Haqqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan menyatakan, laula hubbul waton la khurba baladus su fa bi hubbil awton umirat buldan. Artinya, Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyongsong hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia ini, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dan dicintai rakyatnya. Semoga negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa hdul man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum 'alallakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.